Baik, bertemu kembali ya bersama saya di channelnya Saung Jahe Merah. Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan ya, untuk sekarang ya kita akan berbicara masih tentang fungsi dan manfaat media tanam ya bagi tanaman jahe merah atau budidaya tanaman jahe merah. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang fungsi dan manfaat arang sekam ya di semaian dan di polybag atau di lahan terbuka ya untuk media tanam lah intinya gitu. Nah, untuk sekarang kita akan membahas tentang sekam ya gitu. Nah, masih bersama pakar ya tempat sharing saya Pak Karno. Pak Karno ya. Jadi beliau itu Sarang merupakan ya tempat sharing saya ya. Di sini kebetulan kita sama-sama ya budidaya tanaman jahe merah gitu ya dan tanaman yang lainnya. Baik, Popik ya, sekarang kita akan membahas tentang sekam. Nah gitu. Saya kan lihat kemarin itu di tanaman Semayan itu agak kaget juga ya melihat yang punya Bapak itu hanya menggunakan sekam gitu. Tapi kok pertumbuhan jahenya itu sangat bagus gitu ya. Apakah memang ada trik khusus gitu ya sehingga si sekam tersebut bisa membuat tanaman jahe merah tersebut bisa tumbuh dengan bagus gitu. Barangkali Bapak bisa menjelaskan fungsi dan manfaat dari arang sekam. Dari sekam ya. Sekam padi ya. Ya, sekam padi. Sekam padi. Intinya kita mah nawa itu aja lah. Bismillah la haula ya. Tetap yang menumbuhkan kan Tuhan ya. Allah Subhanahu wa taala. Betul. Jadi begini, fungsi sekam itu sendiri untuk media semai. Jadi jangan multitafsir lagi ya. Media semai. Bukan media waktu tanam. Setelah pindah tanam ya, Pak? Bukan, tapi media semai gitu. Untuk sekam itu sendiri memang ada perlakuan khusus ya, jadi difermentasi lah intinya. Fermentasi pakai bakteri aktivator plus glukosa. Mungkin rekan-rekan petani semuanya udah pada paham, udah pada kenal. Tapi belum, Pak Mas. Kan di sini kan kawan-kawan masih banyak yang barangkali ada yang masih pemula gitu seperti saya gitu ya. Jadi kalau bisa Bapak jelaskan secara rinci apa itu glukosa, kemudian apa barusan? Aktivator ya dan sebagainya ya. Bakteri pengurai lah. Ya. Dijelaskan ya Pak serinci-rincinya gitu. Oke. Tuh. Ya, kenapa misal arang sekam saya pakai perlakuan ya? Kenapa sekam media semai sekam saya memakai perlakuan? Karena kekurang yakinan lah terhadap media mentah. Nah, jadi saya berusaha berupaya bagaimana caranya supaya media itu bisa untuk media semai ya kayak gitu ya. Salah satunya mungkin dengan cara fermentasi itu sendiri ya. Itu fermentasi sekam. Untuk jangka waktu saya tidak memakai durasi waktu. Tidak ada acuan ya. Saya tidak ada acuan berapa lama, terus apalagi berapa banyak tergantung kebutuhan ya, disesuaikan saja. Untuk waktu setidaknya kita juga pergunakan piling. Selain banyak rekomendasi atau referensi dari pakar-pakar pertanian, piling kita juga dipakai lah kan gitu ya. Untuk sebagai tanda bahwa si sekam tersebut sudah matang itu gimana Pak? Kan di balik piling juga perlu adanya tanda ya, tanda yang real ya. Sehingga sekam tersebut sudah dikatakan matang gitu. Satu dari segi warna lah, otomatis ada perubahan warna dari tadinya warna kuning ya, berubah menjadi warna kecoklatan. Ya, kecoklatan. Terus aroma, wanginya seperti wangi apa gitu? Wangi tape lah kan gitu. Oh, wangi tape. Peyem ya. Orang Sunda. Kalau kata orang Tasik peyem wanginya, tapi kalau menurut bahasa nasional itu kayak wangi tape ya kawan. Nah seperti itu. Nah untuk campurannya Pak
campuran fermentasinya apa yang digunakan itu? Banyak di toko-toko pertanian referensi memang banyak, tidak cuma IM4, ada MBio, bahkan bisa pakai apa namanya air kelapa juga bisa lah. Air Pakai kelapa air muda beras, atau ya. air kelapa tua? Bebas lah Bebas. itu, bebas lah gitu. Kalau air kelapa kan udah ada glukosanya, jadi tidak usah mencampur glukosa. Apa itu kandungan apa namanya glukosa ya? Kalau di kita malah gula ya tulahnya ngarah teu lieur tah gitu. Ya, Biar bagi tidak yang- mau ditafsir ya, lah kan gitu. Bagi yang Gula, we. belum paham glukosa itu apa ya, secara simpelnya itu bisa dikatakan gula ya. Zat gula. Gula merah ya Pak atau gula Bisa. putih? Yang penting manis lah kan gitu. Rasanya manis. Glukosa itu kan zat manis kan gitu. Ya. Sifatnya manis kan, ada kecap bisa, Ya. air degan bisa, air kelapa muda bisa, lahang jangan kan. Iya. Air nira juga bisa, air tebu bisa kan gitu. Gula merah, gula putih, mau pakai molasses juga bisa kan gitu. Silahkan gitu. Kalau untuk perbandingannya Pak, misalnya Perbanding. sekamnya sekian harus dicampur sama M4 atau air kelapa atau air leri ya. Hmm. Gimana perbandingannya gimana gitu? Kalau dari segi perbandingan tidak ada. Dari segi perbandingan tidak ada. Makin banyak makin bagus, tapi jangan basah. Yang penting lembab saja. Disimpannya tempatnya untuk fermentasinya Anaerob. anaerob, Ya, jadi tertutup kedap udara. apakah selama misalnya kemarin Bapak itu sampai matang berapa hari Pak? Kurang lebih 1 bulan lah. Kurang lebih 1 bulan. Nah, dalam jangka waktu 1 bulan itu apakah harus dalam jangka misalnya sekian hari harus dibuka dulu? Nggak usah. Nggak usah. Jadi Nggak usah. langsung saja ya. Langsung. Sekiranya misalnya kira-kira 1 bulan kurang lebih coba dicek ya Pak mungkin. Bisa dicek, dilihat. Dicek ya. Apakah wanginya sudah seperti tape ya dan warnanya juga sudah berubah ya. Ya. Nah itu ya. Jadi kawan, rahasia atau tips ya kemarin yang diupload sama saya itu tentang semaian yang medianya sekam itu seperti itu ya, prosesnya. Jadi prosesnya itu sekamnya difermentasi dulu ya, fermentasi pakai M4, mau pakai molase atau air kelapa maupun air cucian beras itu ya, bebas ya, mana yang sekiranya kawan-kawan bisa simple lah, jangan diperumit. Kalau ada yang simple kenapa harus diperumit gitu ya, dipersusah. Ambil yang simple-simple aja gitu ya. Tambahan dikit Ya, barangkali ada ini. Jadi biar tidak gagal paham, biar tidak multitafsir Ya. untuk aplikasi nanti ya. Pada saat kita melakukan penyemaian, jadi si media sekam fermentasi tersebut sebisa mungkin upayakan tidak langsung. Misal sekarang kita ngambil dari wadah, kita simpan di media semai, terus kita tanami ya. Itu kalau saya kurang merekomendasikan kan gitu, karena belum berani untuk mencoba gitu. Karena apa? Dikhawatirkan kan si media tersebut belum matang sempurna ya. Saya kering anginkan dulu minimal lah 24 jam. Oh gitu. Ya, minimal 24 jam, setelah itu disiram sampai benar-benar basah. Nah, tunggu sebentar agar airnya terserap dulu. Setelah itu silahkan mulai menyemai kan. Oh, iya. Oke. Untuk enggak Pak, sedikitnya untuk di tempatnya ya. Apakah dalam penyemaian itu harus ternaungi, harus teduh atau enggak apa-apa misalnya kena sinar matahari langsung gitu. Diupayakan pakai naungan. Intinya di tempat yang teduh ya. Diupayakan pakai naungan. Karena apa? Kalau misalnya di tempat terbuka terhindar karena suhu di kita tidak menentu lah kan ya. Nah, terus si semaian tersebut apakah udah kuat atau belum? Kita analogikan kembali ya. Seperti anak kecil. Yang kecil tadi lah kan gitu. Apakah dia itu tahan banting terhadap suhu panas, suhu dingin, suhu lembab, suhu basah, suhu kering. Nah, jadi untuk menjaga kelembaban diupayakan dinaungi lah kan. Jadi intinya ya
selain tadi tips tentang media yang digunakan ya dalam penyemaian, itu tentang tempat semai juga harus diperhatikan ya. Jadi jangan tersinari matahari secara banyak ya Pak ya. Kalau hanya misalnya sedikit-sedikit pagi hari gak apa-apa gitu. Jadi diusahakan itu penyemaiannya di tempat yang teduh gitu ya. Mau dinaungi sama paranet gitu ya, mau di tempat yang teduh gitu ya. Itu pohon bisa. Ya di bawah naungan pohon juga bisa ya. Yang pasti harus disimpan di tempat yang teduh dan sejuk. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan Pak? Cukup ya. Oke. Nah itu ilmu saya masih terbatas. Sama-sama masih ya kan belajar, kita Pak. masih intinya kita sharing-sharing gitu ya. Jadi apa yang telah kita ketahui barangkali bisa bermanfaat bagi kawan-kawan ya. Amin. Gitu. Apalagi bagi pemula. Nah itu ya sekilas tentang fungsi media sekam ya bagi semaian ya. Kalau untuk media tanam masih sama Pak. Media tanam pakai sebatas campuran saja. Enggak fungsi sekam tersebut. Sama. Ya, jadi untuk media tanam juga sama ya fungsinya gitu ya. Oke, kita lanjut di video selanjutnya, masih ada beberapa pembahasan tentang fungsi dan manfaat media tanam. Oke, dicukupkan dulu sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu. Dah.